Enggak, Pak Sabdan. Siap. Minggu yang lalu kita bahas apa, Ibu Bapak? Yang homework 2, Pak. Oh ya, betul ya. PR yang kedua yang sudah mulai kita arahkan untuk UAS Ibu Bapak ya. Tapi kita juga ada presentasi kalau tidak salah ya di Ya, minggu kemarin ya. Kurang berapa kelompok lagi ya? baru 3 kelompok, Pak. 3 kelompok dari berapa? 7. Dari 7 ya. Oke, Hmm. 4. Kalau bisa kita selesaikan hari ini supaya minggu depan kita melangkah ke dunia yang baru begitu ya, ke pembahasan yang baru. Nah, mangga aja Bu Warjukni menunjuk moderator untuk hari ini. Masih Pak Adit, Pak, untuk yang sesi pertanyaan yang dari kelompok Pak Alex sama kelompok Oh masih ini, sok tuh ditampilkan lagi kalau gitu. Sok. Sebentar. Oke, mangga. Udah share Ya. screen. Apa ya kemarin tuh ya? Boleh diulang tinggal lagi. sesi tanya jawab, Pak, yang dari kelompoknya Bu Rani dan Waktu itu moderatornya siapa? Pak Adit. Oh, Pak Adit. Oke, mangga Pak Adit. Yang presentasi siapa waktu itu? Bu Rani sama Pak Kiki. Mau minta bantuan atau Bu Rani share screen lagi begitu atau langsung mangga. Supaya mengingatkan kembali Bu Rani. Ya, Bapak Ibu, di minggu lalu Pak Kiki dan Bu Rani telah memaparkan materi yang luar biasa tentang computational thinking through unplugged activities in early year of family education. Di mana ini meneliti penerapan Siti dengan cara unplug dan juga dengan cara plugin. Ternyata hasilnya kemarin itu yang dengan metode campuran lebih efektif dibandingkan dengan salah satu saja Bu Rani ya. Ingat saya begitu. Jadi ada cek gitu kan sama operasi. Nah itu tadi. Ada Pak Kiki? Ada Bu, sebentar. Iya Bu, gimana? Udah. Aduh, ada suaranya. Ini share screen ulang aja Bu. Ya betul Pak Kiki supaya Ya. mengingatkan kembali. Ya Pak, sebentar. Ya, ini sudah Pak. Sudah kelihatan Pak? Kelihatan. Siap. Langsung tanya jawab saja Pak. Betul. Mangga siapa mungkin dari Ibu Bapak yang ada pertanyaan. Mangga kepada kelompok 4, Pak Alex dan Pak Sofran ya. Pilih mau mengajukan pertanyaan kepada Bu Rani dan Pak Kiki. Baik, terima kasih Pak Adit. Izin bertanya, kemarin sempat melihat dipaparkan itu peneliti ini melakukan yang namanya pretest, kemudian ada mid-test dan ada post-test. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira alasan apa dari peneliti, apakah dipaparkan secara gamblang di sana, kenapa beliau melakukan mid-test ya, kan karena biasanya kita hanya melihat itu pre-test sama post-test gitu. Nah ini mid-test. Mungkin ada alasannya apakah untuk melihat apa gitu ya. Begitu Pak Adit pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex. Siapa nih yang mau menjawab, Pak Kiki atau Bu Rani? Mangga Ibu bisa mau menjawab. Saya konfirmasi lagi ya pertanyaannya itu kenapa ada pretest, mid-test, sama post-test itu ya Pak? Iya.
Karena yang dinilai di sini bukan hanya keterampilan CT-nya saja, tapi juga ada beberapa aspek yang diteliti yang terkait dengan aspek motivasi, kemudian dari aspek gender juga, Pak. Jadi kemarin tuh ada hasil penelitian yang ini Pak, yang 4 aspek itu, yang motivasi. Pak Kiki bisa dilihat yang hasil ini. Nah, itu. Ini ya. Nah, selain tadi yang aspek CT-nya, professional thinking-nya, yang dinilai juga ada aspek motivasi dan aspek gender. Jadi mungkin yang saya baca, sepemahaman saya, itu jadi ada beberapa tahap pretest, midtest, sama posttest. Mungkin itu. Jadi yang dinilai, yang diteliti itu bukan hanya CT-nya saja, tetapi dari motivasi. Di sini kan ada 4 ya kalau nggak salah, apa saja sih, lupa saya. Attention, kemudian nah ini attention, kedua relevansi, confidence, dan certification. Ini aspek motivasi. Kemudian yang ketiga itu aspek gender, aspek di mana apakah laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dari hasil mulai dari pretest, midtest, sampai posttest. Oke, mungkin ada yang menambahkan? Iya. Tapi kalau di jurnalnya emang tidak terlalu dijelaskan secara gamblang ya. Ya. Kenapa ada mid test gitu ya? Biasanya kan pre-test sama post-test gitu. Tapi kalau menurut kami gitu, mengapa ada mid test? Mungkin ada beberapa banyak hal yang diteliti gitu dari aspek motivasi, aspek gender gitu. Jadi kenapa ada mid test ya? Kalau di jurnal sih tidak dijelaskan secara gamblang gitu. Tapi kalau menurut kesimpulan kami, karena ada beberapa aspek di situ, seperti jadi nggak hanya computational thinking-nya, tetapi ada tes juga motivasinya gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Kiki, Bu. Ya, Iya, terima Ibu. kasih Pak Alex. Sama-sama. Pak Kiki, terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Sedikit menambahkan, Pak, ini dari desain penelitian sudah terlihat untuk pretest yang diujikan itu CT-nya. Kemudian di situ ada unplugged instruction, jadi ada yang instruksi yang tanpa kabel atau unplugged, kemudian yang plug-in yang menggunakan komputer untuk pretestnya. Kemudian untuk mid-testnya lebih ke CT sama ke aspek sikap atau motivasi. Kemudian yang baru di sini prosesnya ada plug-in-nya, itu ada instruksi 2 sesi, itu menginstruksikan menggunakan komputer atau plug-in. Baru di post-test, itu ada yang diteliti atau yang dinilai itu CT-nya sama motivation-nya untuk kedua grup yang unplug sama yang plug-in. Mungkin begitu, Bapak. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan, mohon maaf. Cukup. Ini mungkin ini bertanya Pak. Saya masih penasaran kok, CT-nya itu disimpannya di setiap tes ya? Maksudnya di setiap pre-test, mid-test, dan post-test. Apakah mengukurnya pakai CT atau mengujinya pakai CT, Pak? nanyanya ke Pak Kiki kan ya, Pak Bayu? Ya, ke Pak Kiki. Pak, tolong diulang, suaranya nggak kedengeran. Sorry. Jadi kalau dilihat dari desain penelitiannya, Pak, di situ tuh saya lihat CT ini kan computational thinking, bukan Pak? Ya, karena betul. kalau saya juga nanti akan implementasi, tapi di prosesnya. Nah, tapi ini agak unik nih, saya pengen tahu. Kok di setiap tes CT-nya tuh diimplementasinya di setiap tes gitu ya? Nah, ini apakah implementasinya menggunakan CT atau metodenya CT atau bagaimana, Pak? Oh iya Pak, bentar. Nah, kalau yang emang sih Pak, kalau di sini hampir semua
fasenya memakai computational thinking, Pak. Nah, tapi di sini ada yang namanya unplug sama plugin in gitu. Jadi kalau yang unplug itu prosesnya computational thinking gitu. Tapi kalau yang plugin in ini sama prosesnya, si CT-nya ada, tapi menggunakan alat, maksudnya menggunakan web pembelajaran gitu, Pak. Tapi semuanya tetap dari semua fase menggunakan proses computational thinking gitu, Pak. Hampir semua sama. Cuman bedanya kalau yang di unplug itu berbasis kertas atau game seperti biasa gitu. Nah, kalau yang plugin ini memakai komputer dengan bahan ajarnya atau alat bantunya yang ada di itu web gitu, kayak media pembelajaran ya media lagi gitu, Pak. Seperti itu. Oke, paham sih, Pak. Jadi di semua tahap ada gitu. Saya ingin sedikit ngelurusin. Kebetulan saya ngikutin paper ini ya. Pak Kiki, boleh dibalikin lagi Pak Kiki yang desain? Oh iya. Mungkin maksudnya Pak Banyu itu begini. Computational thinking yang ada di jurnal ini itu digunakan untuk testing dan juga untuk instruction. Benar nggak Pak Bayu? Apakah Iya, itu pertanyaannya itu kah? Nah, kalau iya, itu gimana penerapannya? Gitu. Jadi, computational thinking itu memang bisa digunakan untuk testing. Jadi computational thinking itu bisa digunakan untuk testing, untuk menguji seberapa kuat, seberapa jauh, seberapa canggih si anak itu sudah berpikir secara komputasi. Jadi computational thinking itu bisa digunakan untuk menguji siswa kita, apakah siswa kita itu sudah berpikir secara komputasi. Nah, apa itu alatnya, apa itu pertanyaan di testingnya, apa tools-nya, supaya computational thinking itu bisa digunakan untuk menguji, itu penelitian ini menggunakan BEBRAS. BEBRAS-nya karena ini berbahasa Inggris, maka dia BEBRAS-nya berbasis internasional. Nah, di BEBRAS internasional itu ada banyak koleksi pertanyaan, Pak Bayu. Iya kan, Pak Kiki ya? Jadi kalau di BEBRAS ID itu mungkin nggak sebanyak yang internasional. Jadi Pak Banyu dan Ibu Bapak yang lainnya bisa cek itu bebras .org gitu yang internasional itu, yang pakai bahasa Inggris itu. Nah, itu berisi pertanyaan-pertanyaan Pak Banyu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di bebras itu bisa digunakan untuk menguji siswa kita level seberapa jauh sih mereka sudah berpikir secara komputasi. Ini poinnya yang pertama dulu. Artinya, computational thinking atau soal-soal computational thinking yang ada di BEBRAS itu digunakan atau bisa digunakan untuk testing. Ngetes apa? Ngetes otaknya atau cara berpikirnya siswa kita itu seberapa baik dia itu berpikir secara komputasi. Nah, koleksi soalnya itu banyak sekali di BEBRAS. Mau level childhood, elementary, atau SMA gitu, junior, high school gitu, atau bahkan university. Gitu. Jadi itu satu sisi itu Pak Banyu. Bisa dipahami nggak? Sampai di sini. Bisa, Pak. Nah, di sisi lain Pak Kiki, computational thinking itu bisa juga digunakan untuk melatih siswa. Kalau yang tadi kan untuk menguji itu. Nah, sekarang computational thinking itu bisa digunakan untuk melatih siswa yang ingin ditingkatkan cara berpikir komputasinya. Melewati apa? Melewati instruction itu.
Gitu. Makanya di experimental group itu adalah ada plug-in instruction. Di control group ada unplug instruction. Unplug instruction sama plug-in instruction itu dua-duanya menggunakan computational thinking. Ya benar ya Pak Kiki ya? Betul, Pak. Nah, bedanya adalah yang unplug itu pakai alat peraga yang bukan komputer, sedangkan yang plug-in instruction itu pakai simulasi komputer. Tapi dua-duanya instruction-nya itu berbasis computational thinking. Gitu. Bagaimana, apa contohnya atau contohnya apa itu instruction dengan menggunakan computational thinking? Ada di paper itu yang tadi itu yang ditunjukkan gambar-gambar tadi itu ya. Nah, ini gitu contoh-contohnya gitu. Yang next juga begitu ya. Kalau next itu komputer itu kan ya, yang ini misalnya. Jadi Ini yang instruksi komputer. ini digunakan untuk melatih siswa supaya dia punya pikiran abstraction, algoritmik, pattern recognition, dekomposisi. Yang diambil juga dari sebenarnya dari soal-soal computational thinking gitu. Yang ada di Bebras juga. Ini ada juga ini di Bebras ini soal. Jadi soal-soal atau latihan-latihan soal di Bebras itu bisa digunakan untuk menguji seberapa jauh siswa itu berpikir komputasi, tetapi juga bisa digunakan untuk melatih siswa supaya siswa itu naik cara berpikir komputasinya. Gitu. Tetapi si paper ini, bagusnya paper ini gitu ya, ini luar biasa paper ini memang. Back lagi Pak Kiki. Yang tadi Bu Rani katakan, itu saya setuju. Coba Kak, back lagi. Previous slide. Slide sebelumnya. Terus yang desain penelitian. Nah ini, bagusnya lagi di paper ini, dia tidak hanya melihat kenaikan siswa bisa menjawab soal-soal computational thinking. Jadi kemampuan saya bisa menjawab soal-soal computational thinking itu, misalkan saya itu betul 9 dari 10, itu menunjukkan cara berpikir saya sudah computational thinking, gitu kan ya. Tetapi di paper ini tidak hanya itu. Di paper ini pun juga mengukur motivation. Tidak hanya cara berpikir computational thinking, tetapi dia juga mengukur apakah ada peningkatan terkait dengan motivasinya. Nah, instrumen motivasi dan seterusnya itu yang menarik juga gitu. Itu yang menarik juga. Kalau yang tadi dilihat dari tabel tabel tadi itu Pak Gigi, Pak. Ini sekalian kita bahas ya, karena apa itu tabel yang itu loh, statistiknya kayaknya. Nah, ini instruksinya ya. Terus baik lagi berarti ya. Oh, atau next ya berarti ya. Next yang tabel agak gede. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat dia ada instrumen. Kita lihat itu, Ibu Bapak. Attention, relevance, confidence, satisfaction. Itu tuh terminologi abstrak ya. Terminologi abstrak. Abstrak itu artinya tidak terlihat ya. Nah, itu pasti ada instrumennya. Ada pertanyaankah, ada observasinya kah, sehingga kita bisa scoring dia. Jadi tadi itu penilaiannya, kalau penilaian computational thinking, tes computational thinking-nya, itu saya yakin cuman berapa yang benar, berapa yang salah gitu kan. Pilihan ganda, gampang itu, kuantitatif lah. Nah, sedangkan motivation itu yang abstrak, itu dibuat suatu instrumen menjadi lebih konkret atau numerik, diubah menjadi numerik, sehingga kita bisa mengukur daya motivasinya siswa itu setelah mengikuti instrumen-instrumen atau instruction-instruction atau tahapan-tahapan computational thinking yang kita ajarkan dengan siswa itu. Gitu. Jadi ini dari sisi penyajiannya, penyajian itu bagus ini. Ada mid test, ada post test, terus ada desain penelitiannya tadi itu tuh Ibu Bapak perlu tiru, maksud saya. Ibu Bapak perlu tiru. Jadi ketika melakukan eksperimen itu artinya menguji, melakukan penelitian di sekolah,
dia itu punya tahapan-tahapannya. Pretest, setelah pretest ada kontrol, ngapain kontrolnya? Ada eksperimen, ngapain eksperimennya? Kemudian ada post test, ini bahkan ada mid test dan seterusnya. Kemudian apa yang diukur di tahapan apa yang diukur gitu. Ada motivasinya pun apa gitu. Nah, mungkin detailnya pertanyaan apa sih di kuesionernya? Nah, itu mungkin kalau misalnya ada di jurnal itu ada Pak Kiki ya, saya lupa itu. Nah, itu bisa ditiru itu. Atau dia mengacu kemana? Misalkan instrumen untuk mengukur motivasi mengacu ke jurnal ini. Nah, itu pertanyaan itu Ibu Bapak koleksi. Karena nanti bisa jadi ketika tesis Ibu Bapak menggunakan pertanyaan yang sama untuk mengukur motivasi. Tinggal di bahasa Indonesia kan tentu saja. Tinggal di bahasa Indonesia kan nggak perlu membuat instrumen baru. Justru instrumen itulah yang menjadi lebih valid, lebih reliable dibandingkan kalau Ibu Bapak membuat instrumen baru, maksudnya instrumen kuesioner baru gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya luruskan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Bapak, enggak? Atau ada kegagalan lainnya? Ada pertanyaan lagi? Enggak? Mungkin Pak Kiki sama Bu Rani cukup jelas, clear? Cukup Pak, sangat Cukup Pak, terima jelas. kasih, sangat jelas. Oke. Nah, masalah statistiknya itu persoalan lain ya, persoalan lain. Tinggal kita tanyakan ke Pak Alek kan gitu kan ya. Nah, tapi alur bagaimana dia melakukan penelitian ini tuh paper ini tuh patut dicontoh. Karena saya membaca paper ini, akhirnya mahasiswa bimbingan saya itu saya arahkan supaya dia penyajiannya seperti ini alurnya. Jadi nggak ngawur, tes post tes. Ini padahal tahapannya apa, bahkan sampel dan populasi jelas ya Pak Kiki. Luar biasa ini, luar biasa itu paper ini itu. Gitu. Nah, tinggal instruction-nya tadi itu bentuknya apa? Sebenarnya Ibu Bapak untuk mengerjakan mini research ya, penelitian Ibu Bapak yang singkat itu, tinggal Ibu Bapak pikirkan instruction apa, gitu loh, atau ide apa, treatment apa, gitu ya, yang bisa menaikkan motivasi dia kah, kemampuan CT-nya kah, gitu. Nah, cuman masalahnya kalau kemampuan CT itu soal-soal di Bebras or ID yang orang Indonesia yang Bebras itu saya nggak yakin apakah banyak soalnya. Kadang orang Indonesia kan agak sedikit jual mahal ya. Nah, Ibu Bapak tinggal ngambil soal-soal yang ada di Bebras internasional. Nah, tinggal di bahasa Indonesia kan gitu. Sehingga Ibu Bapak sudah punya instrumen pengukur CT gitu. Yang standarnya standar internasional. Pertanyaannya, treatment-nya apa? Nah, gitu tinggal. Treatment-nya apa? Treatment itu maksudnya apa itu namanya? Apa yang bisa kita lakukan supaya siswa itu punya peningkatan. Peningkatan dari sisi apa sajalah gitu. Gitu. Oke? Itu mungkin tambahan saya ya. Pak, Siap, Bangga. kalau menurut Bapak instrumen yang cocok untuk mengukur motivasi ini Pak ya, apa gitu? Mengingat kan ini dia tuh sampelnya kan banyak, ada 84 orang. Kemudian juga masih anak kelas 2 SD gitu. Yeah. Jadi kira-kira yang cocok apa? Karena kalau misalkan kuesioner kan kalau anak susah SD ya? kayaknya susah gimana gitu. Ya. Jadi sebenarnya begini, kalau masalah iya, halo. Bisa masuk suara saya, Pak? Dan kalau misalkan ada observer Pak ya, dia kalau misalkan dilihat satu-satu 84 orang, mungkin butuh waktu yang lama juga nih. Ya. Baik. Jadi kalau ini nih isi instrumennya atau mekanisme pengumpulan datanya yang ditanya Pak Adit ya. Nah, itu dia. Adit nih. Jadi yang ditanyakan isi instrumennya atau mekanisme pengumpulan datanya. Nah, sekarang saya jawab dua-duanya nih. Kalau konten instrumennya itu sudah mulai banyak Pak Adit. Sudah mulai banyak. Saya menemukan pengukuran motivasi itu ada dari paper mahasiswa bimbingan saya tuh.
Jadi sudah baku gitu, sudah baku. Seperti halnya pengukuran software. Apa saja sih pertanyaan untuk mengukur software? Gitu. Mau pakai black box atau white box atau apa begitu ya? Itu sudah ada yang baku. Misalnya pakai lori gitu ya, ada pakai TAM gitu kan ya. Itu kalau ibu bapak ngikutin ya, bagaimana cara kita mengukur apa itu namanya interfacing atau GUI-nya si software gitu ya. Nah, itu sudah ada mulai bakunya. Ini masalah konten nih. Motivasi juga begitu. Motivasi juga begitu. Motivasi juga begitu. Nah, sekarang mekanisme bagaimana mendapatkan data, ini tinggal kecerdikan kita ya. Bisa pakai observasi, mungkin banyak Pak, oke. Mungkin tidak setiap detik kita harus observasi, satu. Atau kalau mau pakai kuesioner, maka jangan mereka diminta untuk membaca, tapi kita bacakan. Oh Pak membutuhkan waktu lama. Oh iya memang membutuhkan waktu lama karena untuk anak SD 84 orang lagi gitu. Tetapi mekanismenya bisa macam-macam itu. Mekanisme bisa macam-macam. Atau kelihatan dari bagaimana dia menjawab. Gitu. Kelihatan bagaimana dia menjawab. Gitu. Bisa diterima Pak Adit, mungkin terputus ya atau gimana ya? Ada? Ada Pak. Oke, Ya, siap. ya Pak, makasih. Ya memang agak rumit ya karena anak SD. Anak SD masih mending loh ya. Kalau anak autis itu lebih sulit lagi Pak Adit. Maka kalau anak autis kecenderungannya bukan kuantitatif. Kalau ini kan kuantitatif ya. Kalau anak autis di samping karena sampelnya sedikit, menggali, mengkoleksi atau mendapatkan data itu sulit. Mau diwawancarai pun Pak Adit juga nggak bisa mewawancarai. Serius. Yang bisa mewawancarinya guru. Pertanyaannya gurunya capek atau ya. Nah gitu ya. Di samping jumlah sampelnya sedikit. Nah akhirnya pendekatannya bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Kualitatif. Jadi mekanismenya sekarang berubah. Kalau ini kan kuantitatif pakai statistik, gitu kan ya. Nah, karena jumlah sampelnya menjadi sedikit karena kasusnya itu special education gitu ya, pendidikan khusus begitu ya, maka menjadi kualitatif. Kalau kualitatif, maka nggak banyak siswanya, gitu. Siswanya nggak banyak. Gitu mungkin, Pak Adit. Mangga kelompok ini mungkin. Ada pertanyaan lain, mangga dilanjut Pak Adit. Pak Sofan barangkali mau bertanya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya sama Pak Kiki kali ya, atau Bu Rani. Ingin menanyakan perbedaan antara fase 1 yang sesi 2 dan 3 itu perbedaannya apa ya? Yang plug-in. Fase 1 Fase 1 yang sesi 2 dan 3-nya yang tentang yang plug-in. Fase 1 sesi 2 bukan ini Ya, sama yang 3 yang dengan sesi 3-nya. Tapi yang tentang plug-in ya. Ada nggak ya? Oh. Masalah. Nah, yang itu. ini ya. Ini ya benar Pak? Ya. Oke. Nah, untuk yang fase 1, sesi 1 ini tuh siswa diperkenalkan dasarnya dulu gitu ya. Dasarnya tentang blok, kemudian drag and drop di sini merupakan dasarnya gitu. Misalkan belok ke kiri, ke kanan, ke atas gitu ya. Nah, terus yang fase 1 yang ini apa ya? Ya. Nah, ini juga sama, cuman dikasih kasus lagi gitu, dikasih tujuan lagi gitu. Nah, di sini tujuannya kan mendapatkan bunga, kemudian membuat madu nih ceritanya gitu. Nah, gitu jadi ditambahkan objeknya saja gitu, Pak. Nah, kalau yang ini mah hanya dia itu siswa itu hanya mengarahkan si burung yang merah ketemu yang warna hijau itu ya. Nah, udah wes sampai situ aja.
gitu, tanpa ada apa ya rintangan atau apa gitu. Nah, kalau yang sesi 3 ini beda kasusnya, ini kan lebah gitu ya Pak ya. Nah, jadi mendapatkan bunga terus membuat madu, tapi intinya mah sama, cuman di beda kasus atau sama beda apa ya? Beda objeknya mungkin gitu Pak. Tapi intinya mah Ada penambahannya berarti ya? Ada iya, penambahan. intinya mah sama gitu semua. Mungkin seperti itu Pak Sopran. Ibu Rani mau menambahkan? Cukup Pak, mungkin kalau di fase 1, sesi 2 itu interaksinya aja ya, petunjuknya aja. Ada panah-panah gitu. Sama di itu juga cuma beda objek ya Pak ya? Ya, beda Yang objeknya. itu burung, angry bird ini lebih ke flower sama bee, sama bunga sama lebah. Mungkin sama kan interaksinya panah ke atas, panah ke bawah, panah ke pinggir, ke kanan, ke kiri. Mungkin gitu ya Pak? Ya, sama. Cuma ditambahkan ada apa mengambil bunga gitu Bu, sama membuat madu gitu. Ini sama. Yes. Kalau medianya dia bikin sendiri atau yang ini? Ngambil dari apa Pak? Ya Pak Kiki aja. Kalau medianya ada Pak di webnya Pak. Jadi dia berarti bikin sendiri ya. Terus medianya ditaruh di webnya dia gitu ya. Bukan Pak. Jadi kayak apa ya Bu ya? Kayak media Studio. pembelajaran. Mereka ngambil dari studio apa sih Pak? Jadi kayak itu Pak yang di kode ORG studio gitu. ya yang iya. itu kan? Jadi kayak apa ya? Media lagi Pak. ORG Pak. Berarti Iya. dia tinggal menggunakannya Tinggal pakai ya. aja Pak. Ini kayak Scratch ini ya, mirip iya, ya. Pak, Iya sama, Pak, benar, kayak Pak. Scratch. Oke. Studio apa sih Pak? .org ya? ORG gitu kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah yang itu. Jadi sebenarnya lengkap ya jurnal ini ya. Instruction-nya pun dijelaskan dia ngambil dari itu gitu kan ya. Iya Pak, betul. Testingnya dan seterusnya. Oke, Iya. bagus. Oke. Ya, semoga Ibu Bapak bisa terinspirasi ya dari sini ya. Terima kasih Pak Kiki, Bu Rani. Sama-sama Pak. Mohon maaf kalau banyak kekurangan Pak. Pak, sama mau nanya. Mangga ya. Kalau yang mini research itu Pak, emang harus berupa media atau misalkan tadi kata Bapak ada apa? Bisa jadi ya kayak yang di bebas itu Pak. Scratch atau tidak harus. Tidak harus membuat media. Tidak harus. Jadi untuk mini riset ini Ibu Bapak bisa mengukur ya. Saya bilang tidak harus atau bukan berarti Ibu Bapak kalau mau jadi tidak gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu Bapak di antara Ibu Bapak ada yang jago animasi bisa dijalankan gitu ya. Atau mau pakai bantuan tools yang lain yang seperti ini juga silahkan. Atau mau mengeksplor alat peraga yang lain gitu yang pernah sering saya contohkan misalnya alat peraga permainan tradisional gitu juga silahkan gitu ya. Jadi tidak harus membuat suatu produk ya, tidak harus. Intinya adalah kita ingin melakukan suatu kita ingin mendapatkan suatu knowledge, suatu suatu wawasan. Setelah saya melakukan banyak treatment ini, apa yang saya peroleh dari atau feedback apa yang saya peroleh dari siswa kita. Intinya begitu, Pak Ki. Itu terutama bagi ibu bapak yang sudah jadi guru tidak jadi masalah, sampelnya ada. Tetapi kalau tidak, maka bisa juga dialihkan ke menjadi suatu produk. Tidak jadi masalah. Jadi kalau menjadi suatu produk ya berarti produk aja, misalnya misalnya Pak Bu Warzukni ingin kode ini gitu atau Scratch gitu ya. Itu juga tidak jadi masalah. Jadi mini riset ini intinya adalah kita coba semaksimal mungkin meneliti, ya itu intinya gitu, Pak Gigi. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Terima kasih Pak. Nah, jadi kalau misalnya Ibu Bapak ingin membuat suatu media juga mangga gitu. Atau memanfaatkan media yang sudah ada itu juga silakan gitu ya.
Jadi namanya juga mini research ya. Tapi harapannya alurnya itu lengkap, alurnya lengkap. Gitu. Alur metodologinya ya maksud saya ya. Cukup Pak Aditya, kita berlanjut ke kelompok lain. Mungkin ini bisa ditutup Pak Kiki. Siap. Terima kasih para pemateri, Pak Kiki dan Bu Rani, juga Bapak, Pak Dr. Lala, kemudian para penanya, Pak Sofran, kemudian Pak Alex. Ya, terima kasih. Maka untuk selanjutnya kepada kelompok 4 untuk menyampaikan materi berikutnya. Kepada Pak Sofran. Pak Adit bisa nunjuk moderator berikutnya. Moderator. Biar ganti. Biar semua punya pengalaman jadi moderator. Enggak. Siapa ya? Bu Maya deh. Ya. Mangga Bu, mangga. Ya. Terima kasih. Baik, untuk presentasi selanjutnya dari sebentar Pak. Baik, sebentar Pak. Aduh, mana ya? Maaf Pak, Bu Ani, kalau kelompok 4 itu siapa aja? Saya hilang datanya, maaf. Pak Sopran dan Pak Alex. Oh Udah, iya, Bu, iya. Bentar. Oke, kita berlanjut ya. Maaf. Kita berlanjut ke presentasi dari kelompok 4 tentang judul papernya Learning Computational Thinking Without a Computer, How Computational Participation Happens in a Computational Thinking Board Game, yang akan dibawakan oleh Pak Alex dan Pak Sopran. Mungkin kepada Pak Alex dan Pak Sopran saya persilahkan untuk memaparkan hasil resume dan silakan untuk mempresentasikannya. Silakan. Terima kasih Bu ya, izin share screen Bapak Ibu. So, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini saya akan presentasikan hasil dari resume atau hasil dari untuk kami presentasikan, yaitu tentang learning computational thinking without computer, how computational participation happen in computational thinking board game, atau dalam bahasa Indonesianya yang sudah saya terjemahkan, mudah-mudahan tidak salah, yaitu belajar berpikir komputasi tanpa komputer dan bagaimana partisipasi komputer terjadi dalam komputasi permainan papan berpikir. Mudah-mudahan tidak salah. Oke, boleh di next Pak Alex. Latar belakangnya yaitu CT sendiri dianggap sebagai salah satu kemampuan dasar di abad 21. Lalu bermain game dapat meningkatkan bagaimana memecahkan masalah dan menggali computational thinking secara efektif. Dan yang ketiga, game-based learning dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Yang mungkin kita tahu sekarang anak-anak lebih suka bermain game ya, khususnya game digital. Tapi ada juga mungkin yang suka bermain game permainan-permainan yang lainnya. Oke, lanjut. Ya, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan hasil pembelajaran computer thinking berdasarkan perbedaan strategi pembelajaran berbasis game,
Lalu pola perilaku pembelajaran CTS siswa dan strategi pembelajaran berbasis game. Nah, di sini ada objek penelitian, ya, yaitu complex thinking, clear-ended and open-end, tes melalui Robocity board game. Dalam paper sendiri, di sini gambarnya untuk penjelasannya itu menggunakan bahasa Mandarin, ya. Tapi di sini ada beberapa penjelasan sedikit, yaitu di sini terbagi dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Ya. Nah, di kelompok kontrol sendiri itu Pak Alex bisa di ini nggak ya? Di gambar papernya. Sebentar. Nah, di sini ada grup A dan grup B. Nah, itu di penjelasannya di gambar 4 ya. Itu ada 2 anggota siswa di setiap tim, simulasi pemrograman berpasangan, dan tinjauan kode. Dalam kelompok eksperimen, tim harus menyelesaikan tugas-tugas yang berakhir jelas yang mereka peroleh melalui kerjasama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 itu yang terbagi 2 ya, ada gambar grup A dan grup B, ini dia di kelas eksperimen ya. Nah, lalu apa di bawahnya? Ini yang grup 5. Nah, yang gambar 5 ini ada kelompok kontrol ya. Di mana kelompok kontrol sendiri pasang siswa harus menyelesaikan tugas yang mereka perjuangkan dan ambil dari tempat umum. Kalau dari ada gambar perbedaannya mungkin kalau di yang kami dapatkan itu di gambar 4 sendiri itu kan terbagi 2, grup A dan grup B. Nah, masing-masing mereka menyimpan kartu-kartu mereka. Jadi tidak diperlihatkan kepada pemain lawannya. Sedangkan untuk yang di grup B, kalau yang saya baca itu mereka bisa melihat kartu-kartu yang dipegang oleh lawannya. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk perbedaan dari grup eksperimen dan grup kontrolnya. Nah, ini untuk subjek penelitiannya mungkin dilanjut ya oleh Pak Alex. Terima kasih Pak Sofran, Bapak Ibu, selamat sore. Saya akan melanjutkan dari Pak Sofran. Kemudian di subjek penelitiannya, di sini siswa kelas 7 SMP di Taiwan Utara, jumlahnya 52 siswa, mereka itu dari kelas IT. Untuk kelas kontrolnya itu berjumlah 24, 12 laki-laki dan 12 perempuan. Kemudian kelas eksperimennya berjumlah 28, 15 laki-laki dan 13 perempuan. Kemudian di penelitian ini, peneliti menggunakan kuasi eksperimen ini kami mencoba untuk explore lebih saja. Bisa kita lihat menurut Stover dan Campbell, kemudian ada dari Daim dan Sugiono. Kemudian untuk desain penelitian, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sofran, ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di sini dari 52 siswa ini, total ini, terbagi menjadi kelas kontrol dan eksperimen. Kemudian mereka sama-sama mendapatkan pengenalan dasar materinya dulu. Di sini perbedaannya adalah keduanya sama-sama menggunakan board game, tapi berbeda dengan strategi atau pendekatannya. Kalau yang satu adalah open-ended, kalau yang satunya adalah clear-ended. Yang membedakan tadi seperti disampaikan di gambar oleh Pak Sofran, kalau yang kelas kontrol itu mereka bersaing, jadi sama-sama tahu ya. Jadi di kelas kontrol ada persaingan. Berbeda dengan di kelas eksperimen, tidak ada kompetisi. Jadi mereka fokus dengan apa yang mereka punya, instruksi yang mereka punya. Kemudian untuk materinya, pretest dan posttest yang digunakan adalah tentang konsep dan flowchart
Struktur pemrograman jumlahnya 8 soal, kemudian ada dari soal bebas 10 soal. Berikut hasil penelitiannya Bapak Ibu. Di tabel ini, kalau Bapak Ibu lihat, mungkin di situ terlihat jelas gamblang menggunakan ANCOVA. Mungkin kalau kemarin saya sempat mengamati ada beberapa yang ANOVA, analisis varian. Kalau di sini ANCOVA, analisis kovarian. Kalau coba baca lebih, kovarian itu kalau tidak salah, nanti mungkin Pak Lala bisa meluruskan, kovarian itu ukuran yang menunjukkan sejauh mana dua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebasnya di sini kan tadi pendekatan pembelajarannya, clear-ended dan open-ended. Kalau variabel terikatnya tentang CT di kedua kelas ini. Terlihat dari sini kelas eksperimen berjumlah 28 dan kelas kontrolnya 24. Setelah penghitungan ini, statistik ini menunjukkan kalau mencapai level signifikan, artinya prestasi belajar siswa yang bekerja sama untuk memecahkan tugas yang clear-ended secara signifikan lebih tinggi daripada siswa yang bekerja sama dengan kelompoknya untuk menyelesaikan tugasnya secara open-ended. Kemudian yang kedua, dua desain kolaboratif ini sama-sama mendorong pemikiran komputasi siswa dengan partisipasi komputasi untuk mencapai tindakan-tindakan komputasi. Demikian Bapak Ibu, kembalikan ke Pak Sofran mungkin untuk ditutup. Terima kasih untuk Pak Alex atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman boleh ada yang mau ditanyakan mungkin dari hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya juga dari hasil presentasi kami. Monggo. Berarti ya, silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Sopran dan Pak Alex atas pemaparannya tentang Tapi Pak, sebentar. Yang bertanya kelompok 5 berarti. Iya, tentang tadi learning computation. Sorry. Ya, tadi ada latar belakangnya bahwa Siti itu dianggap sebagai salah satu kemampuan besar di abad 21. Kemudian untuk saat ini siswa itu kan sudah biasa ya dengan game, maka itu diaplikasikan dalam pembelajaran seperti itu. Silahkan untuk kelompok 5 ya. Kelompok 5. Ya, silahkan Pak Bayu. Ini sebenarnya saya tuh masih bingung kok dia membagi dua kelas apa ya? Jadi tadi kelas kontrol dan satu lagi itu apa? Eksperimen. Apakah itu benchmark gitu Pak? Atau gimana ya? Dan kalau di benchmark hasilnya apa gitu? Itu tuh. Di situ dijelaskan ya di paper. Oke, silahkan untuk Pak Sopran dan Pak Alex, pertanyaan dari Pak Bayu, apa alasan atau latar belakang kenapa penelitian ini membagi subjeknya menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen gitu ya Pak? Nah, ya, silahkan Bapak Sopran dan Bapak Alex. Baik, terima kasih Bu Maya. Coba menjawab, konfirmasi dulu Pak, maksudnya benchmark tuh gimana Pak? Benchmark itu apa ya? Simpelnya mah perbandingan lah, perbandingan. Perbandingan. Perbandingan antara kelas kontrol dan eksperimen. Nah, kemudian tadi saya kurang ini kali ya, yang didapatkan itu apa gitu? Tujuannya itu kemana gitu? Ya, baik. Saya coba nanti tambahkan ya Pak Sofran ya. Jadi dari desain penelitian ini kan kuasi eksperimen. Jadi ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Kelas dua-duanya sama-sama menggunakan board game, tapi ada perbedaan. Yang lebihnya lagi kalau yang kelas eksperimen nih, yang di kelas yang dicoba ini menggunakan clear-ended. Kalau kelas kontrol ini biasa kalau board game atau game kan pasti persaingan gitu ya, pakai open-ended. Nah, ada kelas kontrol dan eksperimen tentu untuk membedakan perlakuan yang diberikan. Kalau di kelas kontrol perlakuan yang diberikan adalah menggunakan
CT-nya ya, mengetes CT-nya itu menggunakan board game, tapi yang open ended persaingan tadi. Kalau yang kelas eksperimen untuk melihat menerapkan CT-nya ini pendekatannya board game, tapi clear ended, tidak ada kompetisi gitu bedanya Pak. Nah, mungkin Pak Sofran akan menambahkan ini. Ada tambahan Pak Sofran? Mungkin sedikit tambahan. Di sini ada, dari paper sendiri ada hasilnya juga, yaitu efektivitas belajar berpikir komputasinya, yaitu untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan yang signifikan dalam prestasi berpikir komputasi dari kelompok. Ya, yang salah satunya tadi dijelaskan oleh Pak Alex, yaitu tentang ANCOVA, analisis covariance. Ya, nah itu digunakan untuk menyelidiki efek dari metode tugas yang berbeda pada prestasi belajar siswa. Lalu sebelum analisis covariance-nya prestasi belajar, dilakukan homogenitas regresi untuk menguji apakah asumsi dasar analisis covarian terpenuhi. Jadi dari hasil pengujian didapatkan bahwa tidak terdapat tingkat yang signifikan, ya, terus yang sesuai dengan hipotesis homogenitas, sehingga dapat digunakan ANCOVA. Nah, seperti itu sih untuk tambahannya di sini di dalam paper seperti itu dijelaskan. Ya, ya, jadi Pak Bayu dan Bapak Ibu yang lain, hasil yang didapatkan itu kelas yang menggunakan pendekatan clear ended itu lebih tinggi daripada yang open ended begitu, atau yang eksperimen lebih tinggi ya kemampuan conversational thinking-nya begitu. Mungkin begitu. Berarti ini kita diskusi ya. Ya. Mungkin ini lebih ke nyambung ke yang sebelumnya. Ini juga untuk mengukur motivasi kayaknya masuk juga ya Pak. Karena kan yang untuk bersaing itu tadi kan benar ya, untuk bersaing itu pasti apanya lebih tinggi. Menurut saya sih ini lebih simpel daripada yang tadi sebelum itu sih. Cara mengukur motivasi gitu ya. Ya, terima kasih. Udah paham. Bu Maya ya, minta izin. Nambahkan sedikit ya. Tadi bagus tadi pertanyaan Pak Banyu ya. Ini penting juga ya ditanyakan ya. Ini basic ya, basic. Jadi begini Pak Banyu. Penelitian itu beraneka ragam ya tipenya ya. Kita melakukan penelitian itu beraneka ragam. Saya misalkan ya, mungkin juga Pak Banyu juga. Itu biasa menggunakan penelitian yang karena kita non kependidikan. Nah itu pendekatannya itu ke arah pengujian algoritma, begitu kan ya. Pengujian algoritma atau pengujian software, atau pengujian akurasi gitu kan ya, kecepatan komputasi gitu kan ya, itu yang biasa kita lakukan. Sebenarnya mirip-mirip juga, cuman karena kita berada di kependidikan, artinya kependidikan ilmu komputer begitu kan ya. Nah itu sedikit berbeda cara dia melakukan, atau kita sekarang nih ya, Pak Banyu sekarang, karena sekarang Pak Banyu di prodi pendidikan ilmu komputer. Itu ada perbedaan. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya adalah desain penelitian yang kita gunakan itu cenderung desain di social science, bukan di science, tapi di social science. Kalau di science, misalkan Pak Banyu mau membuat pesawat terbang, ya, bikinlah pesawat terbang itu. Mungkin 3 tahun Pak Banyu ngutak-ngutik, akhirnya jadilah pesawat terbang. Maka pengujian penelitian Pak Banyu untuk membuat pesawat terbang itu dengan cara apa? Uji tes. Berulang kali pesawat terbang itu dengan berbagai macam kondisi. Alam, cuaca, terus kerusakan ini, mesinnya satu dimatiin, berbagai macam sensitivitas analisis istilahnya, analisa sensitivitas untuk menguji pesawat terbangnya Pak Banyu itu bisa terbang atau tidak. Nah, itu penelitian sains yang melibatkan atau kita itu bekerja dengan alat, dengan mesin, gitu. Sedangkan penelitian-penelitian yang kita baca beberapa, terutama saya pikir dari awal dari Bu Warzukni punya itu ya, kalau tidak salah presentasi pertama itu Bu Warzukni, itu adalah penelitian social science, Pak Banyu. Suara saya masuk ya?
Ini anak saya main piano nih. Jelas, Pak. Jelas suaranya ya, Jelas, masuk Pak. ya. Aman, aman. Itu jelas Ada pianonya atau jelas backsound-nya, suara Pak, saya enak. ya? Enggak, Ada dia baru backsound. belajar. Ada backsound-nya Pak, jadi enak. Tapi sayanya yang bicara keras ini sebenarnya karena supaya mengalahkan suara piano. Ya, penelitian ini penelitian social science Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak bagi Ibu Bapak yang tidak dari pendidikan, itu inilah gayanya ketika kita melakukan penelitian di social science. Yaitu apa? Salah satu yang paling digemari karena paling mudah itu adalah kuasi eksperimen yang tadi Pak Alek katakan. Coba dibayangkan, karena ini perilaku manusia ya, Pak Banyu, coba dibayangin. Ini perilaku manusia, bukan alat. Kalau alat tadi kayak pesawat terbang gitu. Oh jatuh, biarin ya alatnya. Paling bikin lagi, kan gitu kan ya. Tapi ini manusia nih, ini manusia. Nah, manusia itu punya variabel yang tidak bisa kita ketahui. Entah dari sisi psikologi, kecerdasan, latar belakang, pendidikan, ekonomi, isi otaknya, isi fisiknya, dan seterusnya. Maka yang biasa dilakukan adalah membagi dalam 2 kelas. Ini boleh di-drop dulu supaya saya bisa ngelihat semua orang. Nah, jadi membagi dalam 2 kelas, yaitu kontrol sama eksperimen, Pak Banyu. Nah, kontrol itu adalah kelas kelompok orang yang kita set sebagai default. Artinya tidak ada perilaku di situ. Tidak ada treatment di situ. Yang normal-normal saja. Jadi kalau misalnya Ibu Banyu misalnya Pak Banyu mau melakukan penelitian computational thinking, maka kontrolnya adalah guru biasa. Guru biasa itu ngajarnya pakai PowerPoint, kadang dia ceramah, diskusi dan seterusnya. Itu kelas kontrol. Sedangkan kelas eksperimen itu adalah kelas kelompok orang di mana kelompok orang itu kita jalankan ide kita, gagasan kita, perlakuan kita, model kita, media buatan kita, software buatan kita. Itu kita terapkan di kelas eksperimen. Di kelas eksperimen. Nah, ketika ada 2 kondisi itu jalankan, harapannya Pak Banyu apa? Harapannya Pak? Mendapatkan hasil, Pak. Sudah di kedua kelas. Oke, terus apakah itu cukup itu? Harapannya Pak Ya, Banyu apa? habis itu ya dibandingkan, Pak. Oke, terus yang finalnya harapan Pak Banyu apa? Finalnya ya entah itu ide saya berhasil apa tidak, ya setidaknya kita pernah menguji gitu. Jadi yang udah kita buat kita uji dengan kelas yang normal atau yang biasa saja, atau yang kelas kontrol tadi, Pak. Itu harapan low profile-nya Pak Banyu. Harapan kita adalah kelas eksperimen kita jauh lebih bagus daripada kelas kontrol. Benar nggak Pak Banyu? Oh, ngapain kita ngabisin uang miliaran, terus ternyata kelas kontrol sama dengan kelas eksperimen kalau miliaran. Nah, ya. Maka harapan kita adalah kelas eksperimen kita jauh melebihi dari kelas kontrol kita. Benar nggak? Nah, percobaan seperti ini itu dipelajari di metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini sudah menjadi common knowledge. Nah, cuman basicnya, starting point-nya atau langkah pertamanya kita harus memastikan kelas kontrol sama kelas eksperimen itu sederajat, sepintar, secerdas sama levelnya. Nah, itu makanya tadi Pak Sofran mengatakan ada tes homogenitas. Jangan sampai kelas eksperimennya memang kelas cerdas itu. Wow, kalau kertas cerdas Pak Banyu masuk cuman hai apa kabar gitu, udah keluar lagi gitu, dites udah jago dia gitu. Maka supaya adil, maka kelas kontrol sama kelas eksperimen harus fair, harus selevel, harus homogen. Gitu. Nah, tes homogennya tadi dijelaskan oleh Pak Sofran. Bisa dibayangkan? Ini karena saya mengatakan begini karena di antara ibu bapak ada yang bukan dari social science ya, bukan dari pendidikan maksud saya lah, itu simpelnya. Gitu. Maka percobaan seperti ini kadang awam gitu.
Begitu juga orang pendidikan, Bu Warzukti gitu ya, ngelihat bagaimana percobaan pesawat terbang pasti awam juga gitu kan. Saya juga awam gitu. Gimana testing pesawat terbang itu teh. Nah, gitu. Ya, tapi analoginya kena ya. Itu dilakukan juga di bidang kedokteran. Bidang kedokteran itu membandingkan obat yang kita minum, itu ada kelas kontrol sama kelas eksperimen. Jadi kelas eksperimen apa? Ya yang kita simulasikan. Obat terbaru, obat yang baru coba-coba, gitu. Apakah dia efektif atau tidak gitu, atau bahkan lebih efektif, Nah, apa yang terjadi kalau kelas eksperimen di bawah kelas kontrol? Maka gagal sebenarnya, penelitian kita gagal. Berarti apa yang harus kita lakukan? Diulangi lagi, sehingga kita menemukan kelas eksperimen yang bagus. Ini namanya kuasi. Kuasi itu apa? Bayangan ya, pura-pura. Kuasi itu bahasa Indonesianya itu pseudo itu artinya bayangan, pura-puranya. Kenapa kok pura-puranya? Karena ada manipulasi sebenarnya. Di percobaan ini itu sebenarnya ada manipulasi. Apa manipulasinya? Ya wajar dong, beda dong. Antara di treatment sama tidak, pasti bagusnya yang di treatment. Pak Asep. Yang kelas kontrol kan dibiarin aja. Kadang dibiarin aja. Kalau yang ini dilakukan treatment juga sih sebenarnya, yaitu dengan apa tadi? Close game ya. Nah, tapi ada juga penelitian yang lain yang nggak dibiarin, nggak dilakukan apa-apa. Gurunya mengajar seperti biasa. Sedangkan kelas eksperimen, gurunya pakai animasi, wah ya jelas lah, siswanya pasti lebih jago lah harusnya. Makanya disebutlah kuasi. Belum lagi sehomogen-homogennya bisa berbeda. Belum lagi post-testnya itu ngikutin yang eksperimen atau ngikutin yang kontrol. Post-testnya itu loh, soal post-testnya. Nah, kalau soal post-testnya itu ngikutin gayanya yang kelas eksperimen, ya wajar tuh kelas kontrolnya bingung gitu. Ini gimana ini tesnya, ini gimana cara jawabnya, nah dan seterusnya. Bisa dibayangkan, Pak Banyu? Ini mungkin itu yang saya ramalkan pertanyaan Pak Banyu ya. Ya makanya ada muncul istilah benchmarking. Memang betul itu benchmarking. Itu memang betul itu benchmarking. Apa yang bingung itu Pak, skopnya Pak. Mungkin karena saya belum kebayang skopnya itu sampai mana. Maksudnya skop itu kita mengujinya itu kan dalam mata pelajaran itu nanti per bab atau per semester atau bahkan per 1 tahun. Skopnya ini tuh sampai mana? Kalau bayangan saya sih ya untuk menemukan itu nggak usah panjang-panjang. Justru kalau misalnya durasinya panjang, penghitungannya akan kompleks, panjang, dan selain itu durasi jadi panjang. Dan belum tentu ini juga hasilnya pasti belum tentu sama dengan durasi yang pendek, entah itu sampai mungkin kalau sampai ujian ujian UAS kali. Satu semester. Bahkan bukan itu Pak, hanya 1 bab aja. Satu pertemuan. Ya, satu pertemuan. Nah, itu sama persis skripsinya Bu Warzuk nih. 1 pertemuan Bu Warzuk nih. Jadi ya, itu artinya satu. Nah, skop itu Panjar juga 1 pertemuan saya yakin. Benar? Waktu di skripsi dulu ya, waktu dulu itu. Jadi kebanyakan memang mahasiswa ngambilnya percobaan itu pendek gitu ya. Pak Aditya juga begitu ya, pendek. Selang waktunya itu pendek. Jadi bisa 1 sampai 3 pertemuan saja gitu, Pak Banyu. Gitu ya. Jadi siapa yang menentukan ini? Sebenarnya yang menentukan adalah si peneliti itu sendiri. Apakah bagus yang pendek dibandingkan yang panjang? Belum tentu juga. Justru saya itu menggarisbawahi di penelitian ini. Waktu Bu Warzuni presentasi 2 tahun. Benar 2 tahun nggak kemarin itu. Makanya saya kasih ini, Bu Warzuni ikutin itu penelitian itu 2 tahun. Kan berarti lulus tesisnya kapan gitu kalau penelitian 2 tahun kan gitu kan ya. Nah, oke. Yang ini penelitian yang ini itu ada waktunya itu. Benar nggak? Tadi Pak Alek ya. Tadi 6 minggu ditambah berapa gitu ya. Itu kan saya 1 semester itu. Nah, itu pasti ada alasannya ya. Argumentasinya Pak Banyak.
Pak Banyu punya argumentasi, oke, mangga gitu ya, mangga. Tetapi si peneliti ini juga punya argumentasi. Gitu. Macam-macam lah argumentasinya. Mengubah otak, cara berpikir itu nggak mungkin dalam satu pertemuan. Nah, cara berpikir itu apa? Cara berpikir computational thinking. Kan computational thinking. Thinking kan berpikir. Masa mendoktrinasi siswa atau mau brainwash, gitu ya, mencuci otak siswa, atau kalau lebih halusnya lagi mengajarkan proses berpikir siswa, cuma satu pertemuan. Bisa dibayangin itu. Bisa jadi kebetulan itu kalau dia post-testnya bagus. Gitu. Makanya masuk akal ketika dia melakukan penelitian jangka panjang, 1 semester. Penelitian Bu Warzukni kemarin presentasinya kalau nggak salah ya 2 tahun. Gitu. Kenapa? Ya karena yang diubah proses pikir, yang dilatih proses berpikir. Gitu. Walaupun ada kontranya pasti, argumentasi biasa. Gitu. Oke. Itu ini ya, lika-liku ya Pak Banyu ya. Itu istilahnya diskursus ketika melakukan penelitian itu kayak gitu, biasalah. Nanti Pak Banyu nanti diskusi sama pembimbing, ya begitu aja gitu. Pasti diskusi, Pak ini berapa lama Pak? Itu ngalir aja. Tapi yang penting cara berpikir alur penelitian social science, orang-orang di sosial, pendidikan itu masuk dalam social science ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau saya bilang social science itu ya kita social science. Kan ada science, ada formal science, ada social science, ada behavior science. Behavior science itu psikologi, antropologi, sosiologi, itu behavior science. Karena dia kita pun juga sebenarnya masuk ke situ sebenarnya sedikit ya. Social science terkait dengan cara berpikir kita gitu. Oke. Ini ya harapannya sih ada pencerahannya. Mangga Bu Maya, mohon maaf ini panjang lebar, tapi semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih Bapak atas tambahan penjelasannya. Bagaimana Pak Bayu, udah jelas? Alhamdulillah. Jadi mikir lagi. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan untuk kelompok 4 ini? Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ya udah, ya. Karena mungkin masih banyak kelompok yang belum presentasi. Untuk presentasi kelompok 4 dari Pak Alek dan Pak Sopran dicukupkan sekian. Mungkin kalau ada tambahan, masih ada yang mengganjal, bisa nanti diungkapkan lagi di lain pertemuan. Mungkin hanya itu, terima kasih. Kita lanjutkan ke presentasi kelompok 5 dari Pak Bayu dan siapa Pak? Pak Suratno. Oh iya, Pak Bayu dan Pak Suratno. Langsung aja. Bu Maya, pilih moderator. Moderatornya siapa yang sudah ya? Pak Eri sudah belum Pak Eri? Pak Eri enggak itu ya, enggak presentasi. Saya persilahkan untuk moderatornya Pak Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maya. Sama Pak. Alhamdulillah masuk ke presentasi selanjutnya ya dari kelompok 5, yaitu dengan judul Discrete Programming Language and Environment, yang akan disampaikan oleh Bapak Suratno dan Bapak Bayu ya. Ya Pak. Mangga untuk Pak Bayu dan Pak Suratno dipersilakan. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya. Saya berarti izin langsung share screen aja. Oke. Apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Ya, sip. Ya. Oke. Baik, ini mungkin salah satu yang ditunggu-tunggu.
oleh Ibu Bapak gitu. Ini pembahasan full tentang penggunaan Scratch Programming Language dan Environment. Kita juga nggak terlalu begitu menemukan bagaimana mereka mengimplementasikan. Jadi ini kayak pure untuk mungkin tutorial atau pengenalan lah, tentang Scratch Programming Language environment gitu. Nah, kenapa dinamakan environment itu karena memang ini berbeda dengan bahasa pemrograman lain ya gitu. Mungkin kita kenal Java, C#, C++ gitu ya. Nah, untuk Scratch ini ya dia punya tersendiri bahasa pemrograman Scratch namanya, beserta dengan environment-nya. Kayak kurang lebih kayak gitu. Ya ini adalah Scratch ya. Mungkin logonya kurang lebih seperti ini dengan icon kucing itu. Scratch adalah visual programming environment yang memungkinkan user atau penggunanya membuat project yang interaktif dan media rich. Nah, media rich di sini nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Oke, next. Ini adalah project-project yang bisa di-build ya, yang bisa dibuat di Scratch gitu ya. Animated, games, online news, book reports, greeting, musik video, dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang dimaksud programming environment gitu ya. Jadi, Ibu dan Bapak, Scratch memiliki desain environment yang mendukung immediate feedback for script execution. Nah, ini maksudnya apa gitu ya? Nah, maksudnya itu Scratch itu sesegera mungkin untuk melakukan eksekusi terhadap program yang dibuat. Simpelnya sih, mungkin kalau kita pernah mencoba pemrograman gitu ya, yaitu Java atau tadi JavaScript, kita harus ada yang namanya debugging ya. Entah itu mungkin nanti ketika kita coding, kita lupa titik koma, atau lupa sintaks-sintaks yang lain jadi error gitu ya. Nah, dengan Scratch itu, hal-hal seperti itu tuh tidak ada gitu. Mereka itu langsung menghandle hal-hal sintaks seperti itu di dalam environment-nya. Nanti kita akan bahas juga lebih lanjut. Ini mungkin kurang kelihatan ya, tampilan Scratch itu dinilai sangat efisien, Bapak Ibu, karena menggunakan single Windows multi-pane. Jadi nggak ada tuh, kalau mungkin ya di bahasa pemrograman lain seperti misalnya Java, itu mungkin ada yang namanya tab library gitu ya, itu akan pop up di atas layar kita gitu ya, sehingga menghalangi codingan kita gitu. Nah, kalau Scratch ini nilai plusnya adalah single window multi-pane. Jadi tidak ada yang bertumpuk lah kurang lebih. Tidak ada yang floating, semuanya terlihat dalam satu screen. Kayak gitu. Kemudian ini layout-nya. Nah, ini seperti yang saya bilang ya. Jadi tidak ada yang bertumpuk gitu. Nah, di sebelah kiri ini kalau kita lihat gitu ya, itu adalah komen-komennya atau komando lah ya. Komando-komando itu yang dinamakan dengan blocks gitu ya, sebelah paling kiri ya. Kemudian di yang tengah itu yang luas adalah script area, di mana kita itu tempat untuk ngodingnya. Kemudian ada kucingnya itu stage-nya, panggung lah ya. Jadi apa yang kita program itu akan berjalan di stage. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan ya, yang di pojok kanan bawah itu ada sprite list. Nah, sprite ini bisa dibilang objeknya gitu ya, objek yang kita kendalikan. Dalam hal ini, contoh ini yaitu si kucing itu tadi. Itu dinamakan sprite. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, ini ada berbagai macam komando di Scratch ya, dan itu nggak langsung, karena komando itu pasti banyak sekali ya. Karena dia menggunakan environment commands gitu ya, pasti akan banyak sampel-sampel komando gitu. Nah, makanya mereka ini, Scratch ini membuat di grup gitu ya, di grouping lah. Itu terdiri dari motion, look, sound, events, dan sampai ke my blocks gitu ya. Nah, kalau misalnya bedanya dengan pemrograman konvensional gitu ya, seperti biasa, nah itu kita nggak ada command blocks gini. Jadi tidak ada tuh library command box sebenarnya. Jadi kita harus ngetik manual gitu kan ya. When misalnya ini kondisi gitu ya, ada kondisi ketika bendera hijau diklik maka lakukan apa gitu ya. Nah, ini udah ada, sudah disediakan gitu. Banyak sekali komandonya. Mungkin ini saya bisa lanjut ya, nanti akan dibahas soalnya per komandonya.
Oke, nah ini ada script area yang tadi saya bilang, yang di tengah-tengah itu. Nah, cara membuatnya itu hanya drag and drop ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi, tadi contohnya, kalau kita baca yang di tengah ini nih, yang oranye, script area, di situ ada ketika when bendera hijau diklik, maka lakukan selamanya, itu kan the forever ya, maka lakukan selamanya. Misalnya gerak 10 step, nah itu 10, angka 10-nya itu variabelnya bisa diubah. Nah, kemudian di situ ada kondisi lain. Ketika di edge, if on edge gitu ya, ketika di edge itu apa ya, batas, maka dia akan memantul gitu. Nah, ini kalau dieksekusi, bolanya itu akan bergerak ke kanan, setelah nyampe ke batas dia akan mantul gitu. Terus aja gitu mantul-mantul. Simple kan ya? Lah, lain halnya kalau misalnya kita harus ngoding di Java gitu ya. Kita harus nyari dulu library gitu ya. Kita harus nyari dulu objeknya. Objeknya misalnya mau dibuat seperti apa, kemudian kita kasih satu, mungkin kalau mau dibuat kelas boleh, atau satu metode, satu fungsi nanti dipanggil di main. Wah, ribet ya. Belum waktu di running, debug, ternyata kodenya ada yang error karena kurang titik koma misalnya gitu. Nah, ini tuh menghilangkan hal-hal seperti itu gitu. Oke, baik. Nah, ini stage ya. Stage itu yang bola itu yang di sebelah kanan nanti dia akan bergerak. Lanjut. Nah, ini sprite list, tadi sudah dijelaskan juga. Oke, key feature dari Scratch ini yang kita dapatkan adalah mereka mereka mengatakan Scratch itu always live ya. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu tidak memerlukan proses compile atau run seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi begitu kita drag kodenya, kita langsung klik start gitu. Nah, kalaupun ada error, nanti dia akan memberitahu atau si bloknya itu dia tidak akan menempel gitu. Karena ya itu memang nggak bisa ditempel. Artinya mungkin ada satu fungsi yang nggak bisa disatukan dengan fungsi yang lainnya. Kalau di Java kan boleh-boleh aja ya kita tulis, taunya kok error gitu. Nah, kalau ini sebelum itu terjadi udah di prevention lah, udah ada error prevention untuk usernya. Kemudian blok perintah dapat diubah selama programnya sedang berjalan. Bayangkan nih Ibu Bapak, jadi ketika programnya sedang running, bola tadi sedang mantul-mantul, kita bisa langsung nambahin lagi tuh. Setelah mantul, meledak misalnya gitu ya. Itu bisa kita langsung drag and drop. Nggak perlu kita stop dulu, kita ngoding lagi, kita running ulang gitu ya. Nggak perlu gitu. Jadi kita bisa langsung tambahkan komen bloknya di tengah tadi. Kemudian saat melakukan scripting, Scratch itu nggak perlu harus sampai selesai untuk running program. Nah, mungkin dalam hal ini kita contohnya di Java lagi ya. Kalau di Java itu, kalau dari kosong, kita harus membuat yang namanya kelas. Nah, kelas sudah dibuat di running, otomatis nggak akan bisa berjalan karena tidak ada kelas mainnya. Public static mainnya itu tidak dibuat, maka kita harus menyelesaikan dulu public static void main-nya sehingga program bisa berjalan. Nah, ini nggak perlu ada main, kita bisa langsung melakukan running program yang kita buat gitu ya. Ini penjelasan yang tadi ya, visual feedback itu ya saat dieksekusi dia langsung immediate gitu, langsung saat itu juga bergerak gitu. Nah, di sini juga ada Scratch tidak memiliki error message. Ya, kalau misalnya kita pernah ngoding, suka ada bulb gitu ya, error method apa, meskipun kalau di Java itu masih tetap bingung gitu ya, kita mendapat error message-nya. Nah, kalau di sini tuh nggak ada error message, melainkan, itu tadi yang saya bilang, ketika si kolom-kolom komen, blok-blok komennya itu mau disimpan, dia nggak bisa gitu, nggak mau nyambung lah, nggak mau celek, kayak Lego istilahnya. Lego kan, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu ya, Lego itu ada yang ukurannya kotak, bentuknya kotak ya, yang bentuknya kotak itu ada 6 dots misalnya ya. Nah, yang 6 titik ini dia nggak bisa kalau ditempel dengan misalnya bentuk yang bulat gitu ya. Jadi emang harus sama ya pasangannya lah ya gitu ya. Soalnya kalau jadi Lego itu dia punya aturannya sendiri gitu. Nggak mungkin misalnya Lego yang bentuknya segitiga kita tempel bulat, nah itu kan nggak mungkin gitu ya, nggak nyambung gitu. Ya kurang lebih seperti itulah analoginya gitu. Ini saya mencoba menganalogikan. Nah, ini memungkinkan kita bereksperimen gitu. Oh, kira yang cocok yang mana ya gitu. Oh, ternyata yang titiknya 6 ya
disambunginnya sama yang titiknya 6 juga gitu. Itu lebih kuat legonya atau lebih firm lah gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kemudian oh ya, dalam text based programming yaitu tadi Java, C# gitu ya. Itu bentuk variabelnya tidak terlihat. Nah, sedangkan kalau Scratch ini itu menjadi objek yang konkret. Contohnya variabel yang tidak terlihat itu apa? Misalnya kita membuat satu variabel mobil. Mobil itu kan disimpan di dalam satu variabel misalnya kendaraan gitu ya. Nah, itu kan tidak terlihat si mobilnya itu ada di mana gitu. Sedangkan kalau Scratch ini kalau mobil ya bentuknya langsung mobil gitu. Kalau mobil itu punya variabel ban 4 ya langsung terlihat ada 4-nya terlihat. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman selama siswa belajar kayak gitu. Kemudian media yang bisa ditambahkan itu gambar, audio, dan video ya. Sedangkan untuk programming dilakukan dengan model snapping. Itu tadi saya jelaskan ya. Jadi antar blok itu dia akan seperti magnet gitu. Celak. Nah, berarti itu dia bisa dilakukan. Kalau dia tolak-menolak gitu ya. Nah, itu berarti akan error gitu. Artinya tidak bisa disatukan. Oke, mungkin ini kesimpulan yang bisa kita dapat ya dari paper ini. Ternyata tujuan dari artikel ini itu untuk eksplorisasi aplikasi Scratch gitu ya, sebagai yaitu Visual Programming Language Environment. Mungkin ya alat ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran self-directed yang pernah saya pelajari di mata kuliah sebelumnya itu, mata kuliah lain gitu ya. Ada self-directed, ada pokoknya yang memungkinkan untuk mempelajari skill, menambah skill itu tapi ngulik atau ngotak-ngatik sendiri lah, kurang lebih kayak gitu. Mungkin kalau masih ada waktunya akan didemokan oleh Pak Ratno ya. Iya Pak. Ya. Enggak, paling ini sedikit demo dari Scratch itu seperti apa gitu ya. Silakan Pak Ratno. Oke, terima kasih Pak Bayu. Tambahan Bapak Ibu, ini memang paper yang tidak melakukan penelitian gitu ya. Jadi dia hanya paper hanya menjelaskan Scratch itu mulai dari awal sampai akhir, dan untuk di paper itu juga ada perbandingan antara Scratch, Alice dan Greenfoot itu yang dari Java. Kalau Scratch itu 2 dimensi Bapak Ibu, kemudian untuk yang 3 dimensinya yang OOP-nya itu bisa kita pakai untuk kita pakai Alice dan Greenfoot. Nah, ini nanti saya share sedikit tentang Scratch-nya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Yang tadi disebutkan oleh Pak Bayu ada single window multi pen dan semuanya terlihat di sini. Ini ada komen-komennya, kemudian ada motion itu untuk gerakan-gerakan, kemudian kalau looks itu biasanya untuk interaktif, misalkan kayak berapakah atau siapakah nama Anda gitu. Nanti bisa pakai yang di looks ini. Kemudian ada sound juga, event. Nah, ini biasa event itu dipakai di pertama. Jadi apa namanya untuk yang awal ini ya. Awal coding gitu. Kemudian ada control, ada sensing, dan seterusnya. Kemudian kalau tadi di sebelah sini ini untuk menuliskan contoh ini tinggal nanti tinggal delete Bapak Ibu. Kemudian misalkan event kita when bendera hijau itu apa ya, kayak play gitu atau go gitu ya. Kemudian sebelum ke ini kita siapin sprite-nya dulu. Di sini ada tempat sprite-nya bisa kita pilih. Kalau tadi contoh Pak Bayu itu bola, kita ambil bola. Kemudian bola ini mau diapain? Setelah sprite-nya sudah ada, kita masuk ke event. Eventnya kita tarik. Jadi tinggal tarik aja ya Bapak Ibu, drag and drop. Kemudian control tadi itu forever. Ini perulangan gitu ya, perulangan forever-nya dia ngapain? Nanti kita tadi itu move ya, move. Kemudian setelah move nanti dia kalau nyampe di pojok ya,
Nih, if on edge dia mantul. Nah, kalau udah jadi begini, tinggal kita klik yang bendera hijau. Nah, gini kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dia ketika nyampe di pojok, dia bolak-balik kayak gini. Nah, itu sesimpel itu. Jadi ini cocok memang untuk computational thinking di level bawah gitu ya, level SD, SMP gitu. Mereka tidak perlu pusing dengan sintaks-sintaks. Jadi mereka hanya kayak main Lego yang tadi disampaikan, ada pasangan-pasangannya. Kalau tidak masuk, misalkan contoh ini kan seperti ini. Kalau misalkan kita tambahkan yang spesial seperti ini, dia nggak akan mau gitu, dia nggak akan masuk. Jadi semuanya memang sudah ada apa tadi itu istilahnya snapping gitu. Ada ini ya. Kemudian untuk yang contoh yang saya udah siapkan contoh yang memang saya ambil dari example-nya project-project yang orang apa namanya webnya Scratch-nya. Ini ada Menara Hanoi, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita nanti, nah gini, jadi Scratch bisa sampai seperti ini pindahin, kemudian ini pindahin lagi gitu ya, dan seterusnya. Nanti ini ke sini. Ini yang sudah kompleks, Bapak Ibu, sudah bisa apa namanya. Dan ada juga yang di webnya itu banyak, ada yang game seperti ini, ada juga yang untuk cerita gitu ya, cerita bergambar dan seterusnya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, teman-teman, dan Pak Lala. Ya, bagus. Terima kasih Pak Surat dan Pak Bayu yang sudah mempresentasikan hasil reviewnya. Izin bertanya Pak, apakah mau dilanjut atau disimpulkan saja dulu? Disimpulkan dulu aja ya. Tapi tadi sudah kebayang ya Ibu Bapak ya. Itu salah satu tools ya. Salah satu tools yang bisa dimanfaatkan untuk computational thinking. Dan mungkin di jurnal lain mungkin ada yang menggunakan Scratch ya. Nah itu berarti klop gitu antara tools dan pemanfaatannya begitu ya. Mangga Pak Eri simpulkan terus kita tutup Pak. nanti. Kemarin juga saya Pak Bayu itu nyari jurnal yang lain karena ini kan jurnal papernya kan paper lama ya Pak 2010. Kemudian ada beberapa yang saya dapat memang lebih ke, bentar saya share screen lagi. Ini ada beberapa yang saya dapat Pak. Jadi pertama ini desain programming game to improve children with procedural acceleration skill in Scratch. Ini 2020. Kemudian ini juga ada improving Scratch programming with CRC card design. Ini paper-paper ini memang mencitasi papernya Pak siapa tadi itu ya, John Maloney kalau nggak salah yang kita review, kita resum. Ya, ini paper yang terbarunya, ini paper-paper yang terbarunya. Oke, bagus. Aturan. Mangga Pak Eri. Terima kasih. Jadi bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa Scratch itu adalah visual programming environment yang memungkinkan user untuk membuat proyek 2 dimensi, di mana setiap variabel atau setiap objek yang kita definisikan itu terwakili oleh sprite. Jadi kalau misalnya di Java atau misalnya bahasa yang hypertext, itu kita definisikan objek itu satu-satu ya, kita by class. Kalau misalnya di sini, di Scratch itu semua didefinisikan dengan sprite. Terus untuk programmingnya atau sintak-sintak dan perintahnya itu menggunakan snapping command block. Gitu. Tujuannya adalah dibangunnya Scratch ini adalah untuk mengurangi kesalahan sintak dalam penulisan. Seperti itu mungkin Pak. Siap, atur nuhun. Ini anak saya main piano lagi, kenceng banget. Baik, mohon maaf ya. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Kita bahas lebih jauh. Kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan di Scratch gitu ya.
dan juga mungkin presentasi di selanjutnya begitu ya. Saya pikir cukup ya. Kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih banyak kasih Pak Ibu Bapak. Bapak. Terima kasih Pak. semuanya.